Pesanan itu gimana sih Mbak? Saya dapat DM di akun TikTok saya, akun TikTok yang bernama Sidel tuh DM saya, terus nawarin nikah sama orang Cina. Awal-awalnya kayak gitu, terus pertama saya hai dulu, nanyain status, nanyain kerja di mana, tinggal di mana, orang mana. Terus mau nggak katanya nikah sama orang Cina, terus nawarin udah punya rumah sendiri, udah punya gaji sendiri, terus keluarganya dijamin, semua keluarganya dijamin. Nah terus akhirnya tertarik kan, terus akhirnya tukeran WhatsApp. Cuma tuh dia tuh terus-terusan ngechatin terus, katanya jadi nggak, terus ngechat, terus iming-iming kayak ngeyakinin Sugi soal kalau semua keluarganya itu dijamin. Nah terus akhirnya kan tukeran chat-chatan gitu tuh, terus katanya nawarin beberapa cowok, yang ini katanya ada di Jakarta, yang ini terus ada. Nah si itu kan ada cowok katanya udah ada di Indonesia, katanya yang ini, terus mau enggak, terus ngajakin viciannya, terus pas si cowoknya ternyata mau, nah terus ya udah video callan, terus akhirnya ngomong, terus akhirnya mereka ngajakin Sugi ke Jakarta, terus Suginya nolak terus karena kan Sugi juga sebenarnya udah ada firasat kalau ini tuh takutnya penipuan atau gimana. Cuma ya Sugi ya cerobohnya tuh nggak ngabain gitu, nggak langsung ngeblok atau apa. Nah terus ya udah akhirnya mereka setelah omong-omongan dan itu, terus setelah vician tuh mereka selang nggak lama ya langsung ke rumah gitu, terus pertemuan, yaitu ke rumah itu 3 kali. Pertama pertemuan, terus kedua omong-omong, terus ketiga itu ngasih mahar, ketiga itu ngasih mahar. Nah terus yang keempatnya itu nikah. Nah terus nikah ya diimingin, pokoknya diiming-imingin, semuanya diiming-imingin, di keluarganya dijamin, si cowoknya ibu bapaknya punya perusahaan di salah satu perusahaan Indonesia di Sulawesi. Nah, terus ya pokoknya banyak lah, katanya mau buka usaha di sini, buka usaha di Indonesia, ternyata enggak pas sampai sana tuh. Nah terus ya itu pokoknya pas di sini sama di sana itu beda, nggak sesuai, semua omongan mereka tuh nggak sesuai sama ekspektasi ya. Terus dikiranya aku pikir mah kayak rumah tangga normal pada umumnya gitu, kayak dikasih nafkah gitu, kayak misalkan dikasih uang belanja atau uang sayur kan, dari situ kan pikir Sugi tuh bisa nyisihin uang kayak buat nabung kayak gitu kan. Tapi ternyata enggak, boro-boro uang kayak gitu, boro-boro mau ngejamin, boro-boro mau bawa orang tua ke Cina buat ngelihat pesta pernikahan. Ternyata di sana nggak ada apa-apa. Terus mereka bilang juga ngumpulin uang dulu gitu, Iming-imingnya sendiri apa sih Mbak? Apakah kasih uang atau gimana gitu? Ya itu menjamin keluarga semuanya, mensejahterakan keluarga gitu. Sempat nikah juga tadi di Indonesia? Nikah siri. Nikah siri. Mbak, katanya di Cina itu sempat bisa kabur gitu, gimana Mbak bisa kaburnya? Ya mungkin pertama udah dikasih jalan juga buat pulang ya, karena sering cekcok juga di sana tuh, karena ya gitu, suami ninggalin rumah terus cekcok. Ya udah akhirnya karena takut, terus di sana juga keadaannya tuh ya nggak dikasih uang, nggak dikasih makanan, stok makanan udah habis. Ya udah akhirnya kan aku mikir ya ini bahaya nih, kalau aku sampai di sini aku gimana nih nanti gitu kan. Seenaknya keluar
nggak tanpa ngomong gitu kemana-kemananya. Ya udah akhirnya aku mikirin gimana caranya bisa keluar, bisa nyelamatin diri, bisa ke bandara. Ya udah akhirnya mikir terus minjem uang. Sempat mendapat perlakuan kasar nggak di sana? Perlakuan kasar itu secara fisik enggak, tapi dia tuh pernah ngomong kasar, ngomong kasar, marah-marah, kekerasan verbal, neken-neken, pokoknya semua apapun harus ngikutin apa kata dia. Kalau misalkan nolak ya kayak gitu, kayak marah-marah terus ngadu ke agensi. Ada ini katanya kayak eksploitasi gitu hubungan suami istri gitu. Iya. Waktu awal sampai sakit juga dipaksa gitu. Iya. Padahal udah tahu lagi sakit ataupun lagi nggak enak badan atau apa ya tetap terus kayak gitu. Harus kayak gitu. Sekarang ada ancaman Mbak dari rekrutator? Ada. Bentuk ancamannya apa aja, Mbak? Ancamannya kamu di mana katanya. Kamu kemarin ya, kamu pulang hari ini ke rumah suami kamu. Kalau kamu nggak pulang, saya bawa polisi buat tangkap kedua orang tua kamu. Sempat meminta bantuan pada presiden juga pada saat itu, Mbak? Iya, karena posisinya kan waktu itu bener-bener panik ya, karena kan harus kemana mengadu. Iya, harus kemana ngadu gitu. Posisinya itu bener-bener panik, harus kemana ngadu. Saya ngerasa di sana kayak sendirian gitu. Jadi ya udah gitu. Saya bikin video terus karena bingung, bener-bener bingung harus gimana, harus ngadu ke siapa. Karena juga sebelumnya saya juga nggak tahu tentang Cina, apapun berita tentang Cina itu saya nggak pernah tahu karena memang nggak ada kepikiran sama sekali untuk ke Cina kayak gitu. Akhirnya saya bikin video dan minta tolong ke Pak Presiden. Kapan itu? Januari, Desember video? Januari. Sudah berapa tahun nikah sama itu, Mbak? Mantan suami? Kan nikahnya itu kan tanggal 6 Desember. 1 tahun. 6 Desember, Januari, ya 6 Desember. 2 bulan. 2 bulanan. Gitu.